Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi di pembelajaran kuliah mandiri logika algoritma dan pemrograman dengan saya, yaitu Budi Hartono. Pada kesempatan hari ini yaitu adalah pertemuan atau minggu yang ke-9, di mana pada minggu yang kemarin kita sudah melakukan ujian tengah semester. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai yaitu pengulangan, ya, pada pengulangan. Kontrol program yaitu perulangan atau pengulangan dalam Pascal kita akan gunakan pada bagian ke-1. Karena untuk perulangan atau pengulangan dalam Pascal ini saya akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk hari ini pada pertemuan yang ke-9 ini, dan sesi yang kedua atau bagian kedua saya lanjutkan pada minggu depan. Baik, kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai kontrol program yaitu yang berkaitan dengan pengulangan, saya akan sampaikan dulu mengenai tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini. Yaitu yang pertama yaitu berkaitan dengan ini, diharapkan setelah mempelajari pada bab ini ya, mahasiswa mampu mengerti konsep pengulangan atau perulangan dalam Pascal. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat program perulangan yang sederhana. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan program perulangan. Ya, nanti bentuk perulangan itu seperti apa, konsepnya, dan bagaimana cara membuatnya atau mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman untuk skala yang kecil maupun skala yang besar. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Adapun materi kuliah untuk hari ini saya akan bahas mengenai pengulangan dengan for to do ya, atau for do. Ya, yang kedua adalah pengulangan positif atau naik ya, jadi pengulangan ada negatif maupun turun, dan pengulangan dalam pengulangan. Untuk pengulangan sendiri di dalam Pascal sebetulnya ada 3, yaitu ada pengulangan dengan for do dan while do maupun repeat until. Tapi untuk while do maupun repeat until akan kita bahas nanti atau pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang kode programnya atau source code-nya, ada baiknya lebih dahulu kita mengerti dulu definisi daripada pengulangan itu apa, sehingga kita tidak salah menafsirkan atau salah mengerti tentang pengulangan ini. Definisi di dalam pengulangan ini adalah pengulangan dalam program didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu atau menjalankan suatu perintah tertentu berulang-ulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengulangan itu adalah mengulang perintah-perintah ya, baris perintah ya, dengan aturan tertentu atau menjalankan suatu perintah tertentu yang berulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Jadi dia akan berhenti manakala kondisi sudah tidak terpenuhi. Maksudnya adalah seperti itu. Pengulangan akan melakukan proses berulang-ulang selama kondisi masih bernilai benar atau true di sini ya, atau di mana nilai batas yang ditentukan belum tercapai. Jadi dia akan mengulang selama kondisi itu belum tercapai atau batas yang diinginkan itu belum tercapai, ya. Dan kondisi akan berhenti jika keadaan berubah menjadi false atau nilai batas telah tercapai. Ini yang disebut dengan pengulangan. Dia akan mengulang selama kondisi masih berlangsung benar. Kalau sudah salah dia akan berhenti. Inilah yang dimaksud dengan pengulangan itu tadi. Selanjutnya adalah struktur pengulangan ya. Struktur pengulangan terdiri dari 2 bagian. Jadi kondisi pengulangan yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Jadi ada kondisinya dulu ya, kondisinya ini. Nah, kondisi ini biasanya bernilai benar atau salah. Jadi syarat ini biasanya dinyatakan dalam bentuk benar atau salah atau boolean istilahnya seperti itu. Itu yang pertama adalah kondisi. Yang pengulangan itu terkait dengan pengulangan itu terdiri dari kondisi. Yang kedua adalah badan pengulangan atau loopingnya. Ya, body loopingnya di sini. Yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Yang akan diulang itu apa? Kondisi pengulangannya bagaimana? Yang akan diulang seperti apa? Seperti itu. Komponen pengulangan sendiri ada 3 ya, 3 komponen utama dalam pengulangan itu adalah kondisi awal dari pengulangan. Jadi ada kondisi awal ya, kondisi awal di situ ada kondisi awal, perintah program yang akan diulang. Jadi kondisi awalnya berapa atau di mana, terus
diulang perintah program yang akan diulang di situ, dan kondisi akhir di mana pengulangan akan berhenti. Jadi kita akan mulai mengulang dari mana sampai mana seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komponen utama daripada pengulangan, yaitu terdiri kondisi awal, ada perintahnya, dan kondisi akhir. Ada awal programnya ya, atau yang akan diulang, terus ada yaitu kondisi akhirnya. Jenis pengulangan di dalam bahasa Pascal sendiri dikenal dengan 3 macam jenis pengulangan, yaitu dengan menggunakan pernyataan for do ya, while do, dan repeat until. Dari ketiga ini untuk hari ini kita bahas dulu mengenai for do ya, dan untuk yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, atau nanti kita akan bahas dulu yaitu will do dan repeat until-nya, tetapi untuk yang istilahnya perulangan tersalangnya nanti pada minggu depan begitu ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu for to do atau for do ya. Perulangan for do. Perulangan dengan pernyataan for do digunakan untuk mengulang pernyataan atau suatu blok pernyataan berulang kali sejumlah yang telah ditentukan. Pengulangan dengan pernyataan for do dapat berbentuk perulangan positif maupun perulangan negatif. Jadi dengan menggunakan for do ini bisa terjadi dua hal, yaitu ada perulangan positif yang kita kenal dengan nama perulangan naik, dan perulangan negatif yang kita kenal dengan nama itu perulangan turun, seperti itu. Skema daripada for to do adalah seperti ini ya. Jadi for diikuti dengan variabel kontrolnya. Jadi ini perhatikan skemanya dengan baik-baik, karena di sini for itu sendiri ada dua, yaitu for variabel kontrol diikuti dari variabel kontrol titik 2 sama dengan nilai awalnya. Jadi tadi ada nilai kondisi awalnya ya. Nilai awalnya berapa? Apakah mau to yaitu naik, ataukah down to turun, yaitu sampai nilai akhir. Jadi dari nilai awal to berarti nilai akhirnya, terus down to berarti turun. Nah bedanya apa? Kalau mau naik berarti nilai awalnya harus kecil, berarti nilai akhirnya harus tinggi. Kalau turun berarti nilai awalnya harus tinggi, nilai akhirnya harus yang lebih rendah. Do statementnya. Kalau sudah, jalankan dengan perintah. Jadi for variabel kontrol nilai awalnya apa? To nilai akhir do statementnya. Atau juga bisa for variabel kontrol titik 2 sama dengan nilai awal, down to nilai akhir do. Nah, statementnya apa? Seperti itu. Oke, pengulangan positif. Jadi pengulangan positif ini adalah pengulangan dengan for to do. Dengan bentuk umumnya adalah for, tadi sudah ya, for diikuti dengan variabel kontrol, titik 2 sama dengan nilai awal, to nilai akhir, do pernyataan atau perintahnya. Contohnya adalah seperti ini, for kita turunkan, variabel kontrolnya umpamanya di sini x, bisa i, bisa apa saja, terserah Anda mau diteruskan apa. Di sini saya gunakan variabel x ya. For x, yaitu variabelnya kontrolnya adalah x, titik 2 sama dengan kita turunkan titik 2 sama dengan nilai awalnya ini ya, nilai awalnya adalah 1, nilai awalnya to nilai akhir, nilai akhirnya berapa yaitu 100. Berarti akan diulang dari 1 sampai dengan 100. Karena di sini dari kecil ke besar berarti kita sebut dengan perulangan yaitu positif. Dari di sini adalah to ya sampai akhir. For x titik 2 sama dengan 1 to 100 do. Ya, ulangilah dari 1 sampai dengan 100. Apa? Yaitu apa? Turbo Pascal. Tulisan yaitu Turbo Pascal. Kalau ini adalah X, ini adalah untuk menyatakan angkanya, jadi akan diulang dari 1 sampai dengan 100 dengan tulisan itu Turbo Pascal. Ya. Yang perlu diperhatikan, nilai awal tidak harus dimulai dari 1. Jadi di sini for variabel kontrol nilai awalnya berapa? Apakah 1, 0 atau tidak ya? Itu bukan suatu permasalahan. Yang penting nilai awal itu harus lebih rendah daripada nilai akhir. Kalau mau dimulai dari 10 berakhir dengan 20 juga boleh. Berarti 10 sampai ke 20 berarti ada sebanyak 10 kan gitu. Atau mulai dari 20 sampai dengan 200 juga boleh kan seperti itu. Dengan catatan bahwa kalau mau naik nilai awalnya yaitu lebih kecil daripada nilai akhirnya ya. Jadi nilai awalnya tidak harus langsung 1 atau 0, bisa lebih dari itu atau kurang dari itu, monggo terserah Anda. Flowchartnya adalah seperti ini untuk penyelesaian for do positif atau for do naik ini ya, atau di sini ya. Aksi sebelumnya di sini aksi sebelum atau perintah sebelum terjadi for. Di sini untuk pengulangannya adalah for diikuti sama dengan awalnya, nilai awalnya. Ya, nilai awalnya berapa? Diuji dulu apakah nilainya benar. Kalau benar, jalankan aksinya. Kalau sudah yaitu for ditambah dengan 1. Berarti penambahan 1. Kalau sudah naik apakah masih memenuhi ya? Di sini F-nya sudah berubah ya, dari F ditambah 1 sudah berubah naik ke sini. Apakah F masih memenuhi? Ya kalau masih memenuhi jalankan lagi for ditambah dengan ini.
Kalau sudah tidak memenuhi berarti aksinya yaitu Y. Berarti apakah aksinya tidak? Iya, di sini aksi, di sini jelas selanjutnya. Ya, true berarti benar ya, di sini masih mengulangi seperti itu. Nah, pengulangan positif, pernyataan ini mengerjakan instruksi lebih dari satu kali atau mengulang perintah sebanyak jumlah ulangan yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal. Nilai awal dan nilai akhir harus bertipe integer, positif atau negatif. Dan nilai akhir harus lebih besar daripada nilai awal, karena posisinya adalah naik. Pertambahan perulangan counter atau skipnya dalam for to do adalah bertambah plus 1 atau selalu naik 1. Loop ini akan berhenti sampai pada nilai akhir terpenuhi. Jadi dia akan berhenti kalau sudah terpenuhi yaitu nilai akhirnya seperti itu. Algoritmanya seperti ini, kita akan mencetak yaitu algoritma di dalam for to do, algoritma untuk mencetak pernyataan sebanyak 100 kali. Jadi algoritma yang kita gunakan di dalam for to do ini adalah algoritma untuk mencetak pernyataan sebanyak 100 kali. Misalkan pertanyaannya adalah pernyataan yang akan kita tulis namamu di hatiku. Ini contoh aja ya. Misalkan pernyataan namamu di hatiku adalah 100 kali. Bagaimana caranya algoritma untuk kasus ini ya? Kita akan lihat di sini kasusnya seperti ini. Nah, ini. Penyelesaiannya perlu adanya parabel counter. Kita beri nama X. Parabel counternya di sini X ya. Nilai awalnya adalah di sini kita gunakan parabel kontrolnya adalah X ya seperti itu. Nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 100 karena akan diulang sebanyak 100. Tadi saya nulis dengan angka 1. Kalau saya mulai dengan 10 gitu kan ya bisa 110 atau dimulai dengan 15 itu kan nggak enak gitu maksudnya untuk ini ya dimulai dari 100 itu kan mulai dari awalnya 1 sampai dengan 100 gitu kan akan lebih mudah. Sedangkan kenaikan tiap kali mengulang adalah yaitu dari X adalah 1. Berarti terjadi penaikan 1. Perintah untuk mencetak pernyataan akan diulang satu persatu sampai nilai akhir dari counter tersebut terpenuhi yaitu 100. Seperti itu. Nah ini ya. Jadi ini adalah programnya. Kita perhatikan program baik-baik. Kita lihat di sini. Program perulangan Uses CRT kita gunakan unit sistem CRT. Parabel tadi kita gunakan parabel kontrolnya adalah X, tipenya adalah integer. X ini tipenya integer. Ini harus untuk perulangan ini kita harus menggunakan tipenya yang bilangan bulat ya. Jangan sampai gunakan bilangan real ya. Begin program kita mulai dari sini. Clear screen kita bersihkan layarnya yang dirujuk dari Uses CRT ini. Ya, CRT ini sudah. For X titik 2 sama dengan 1 itu 100 do. Ya. Breadline, berarti di sini akan dicetak ya parabel kontrol ini X-nya ini sebagai ini apakah X ini sama dengan 1 di sini ya nilai 1 sampai dengan 100. Breadline X namamu di hatiku. Nah, setelah itu naik di situ menjadi X-nya berubah menjadi 2, apakah 2 kurang dari 100 ya? Nah, di situ ya. Itu. Apakah ini kurang dari 100? Ya, kalau diulang sebanyak itu terus naik terus bertambah tahu sehingga akan muncul yaitu seperti ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Yaitu mencetak parabel X dari 1 sampai dengan 100 yaitu pernyataan namamu di hatiku. Ini yang dimaksud dengan mencetaknya adalah seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu mengenai ini atau mungkin juga Anda bisa persiapkan dulu laptop Anda ya. Tadi saya belum mengingatkan, silahkan Anda persiapkan laptop Anda. Kalau sudah Anda bisa membuka aplikasi Turbo Pascalnya, nanti kita bisa mencoba bersama-sama ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, Anda bisa WA saya di yang sudah tertera, saya sebutkan selalu di awal, di situ sudah saya tuliskan nomor WA saya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah untuk pencetakan program beserta hasilnya. Ya, cukup mudah, cukup simpel untuk pengulangan ini ya. Kita gunakan selanjutnya, itu adalah pernyataan breadline X namamu di hatiku ini akan diulang sebanyak 100 kali yaitu dengan perhitungan dari nilai awal 1 sampai dengan nilai akhirnya itu 100. X dan namamu di hatiku tercetak sebanyak 100 kali sesuai dengan akhir pengulangannya karena diulang sampai 100. Apabila pernyataan diulang lebih dari 1 pernyataan maka setelah do harus memakai begin kemudian beberapa pernyataan yang akan lain diakhiri dengan n. Jadi kalau untuk menuliskan ini, karena tadi ini cuma 1, yaitu breadline namamu di hatiku, ini kan written bukan ya, tapi hanya 1 ini, maka tidak perlu pakai begin dan end. Tapi kalau ini merupakan blok pernyataan, maka harus diawali dengan begin dan end terlebih dahulu. Berakhir dengan end titik koma. Nah ini kan cuma 1 ya, 1 baris seperti itu. Ini yang dimaksud dengan nomor 3 ini adalah seperti ini.
Kita lihat sekarang. Contoh yang di blok program tadi. Program menampilkan Pascal sebanyak 10 kali. Ya, di sini ya kita gunakan usage CRT, variabel X tipenya adalah integer, begin. Clear screen, kita bersihkan layarnya yang dirujuk dari usage CRT ini. For X, titik 2 sama dengan 1 to 10. Berarti X ini akan diulang dari 1 sampai dengan 10. Do. Kalau sudah, karena di sini ada tulisannya 2 baris, yaitu Brightline Pascal dan Brightline Turbo. Ya, ini yang kita harus menggunakan perintah begin dan end ini. Ini yang dimaksud dengan blok pernyataan tadi adalah seperti ini. Jika dalam keadaan blok pernyataan, maka harus diawali dengan kata begin dan end, titik koma. Ini syaratnya adalah seperti itu. Sehingga nanti hasilnya bisa muncul seperti ini. Pascal 1 turbo 1, Pascal 2 turbo 2 sampai dengan Pascal 10 turbo 10. Ini yang dimaksud dengan blok pernyataan. Kalau cuma satu saja, Brightline Pascal umpamanya seperti itu, ya sudah. Tidak perlu memakai begin dan end seperti itu. Oke, bisa dimengerti untuk blok pernyataan ini ya. Saya kira bisa ya, karena di dalam kontrol program yang lain yaitu di percabangan juga mengenal yang nama istilahnya adalah blok ya. Jadi kalau kita menggunakan blok pernyataan seperti ini ya, maka harus diawali dengan begin dan end. Begitu juga di dalam percabangan itu juga seperti itu. Begitu juga di sini di looping ini atau pengulangan ini, maka di sini juga kita menggunakan yaitu blok. Karena blok ya kita gunakan begin dan end titik koma. Ya, N-nya adalah titik koma ya, bukan titik. Kalau titik untuk yang pertama ini ya, untuk program yang utama. Oke, bisa dipahami dan dimengerti ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi adalah pengulangan positif, sekarang adalah pengulangan negatif. Kalau negatif berarti turun di sini. Pengulangan negatif pernyataannya adalah bukan to, tetapi adalah for down to. Tadi adalah to itu to up ya, sebetulnya naik begitu ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan yaitu perulangan negatifnya adalah pernyataan for down to, do ya. Jadi for diikuti dengan variabel kontrol sama dengan tadi ya titik 2 sama dengan nilai awal. Nah, bedanya di sini. Kalau mau turun atau negatif, maka nilai awalnya harus lebih tinggi daripada nilai akhir. Beda dengan positif. Kalau positif kan naik, berarti kalau naik ya dari kecil ke besar gitu. Nah, kalau turun dari besar ke kecil, logikanya seperti itu. Yaitu for diikuti dengan variabel kontrol, titik 2 sama dengan nilai awal, down to. Nah, di sini pakainya down to, nilai akhir do. Pernyataan-pernyataannya. Contohnya sama, kita turunkan for, kita turunkan di sini, variabel kontrolnya kita tuliskan X, titik 2 sama dengan kita turunkan di sini, titik 2 sama dengan nilai awalnya yaitu 25, down to kita turunkan di sini, nilai akhirnya yaitu 10, diurang dari 25 sampai dengan 10 do. Nah, apakah turunnya harus sampai 10 ataukah sampai dengan 0, itu tergantung daripada masing-masing mau mendeklarasikannya atau mau turun sampai berapa kali atau diulang sampai sebanyak berapa kali. Akan mudah kalau 25 down to 1 umpamanya seperti itu. Berarti diulang sebanyak 25 kali. Kalau seperti ini 25 down to 10. Nanti diulang sebanyak berapa kali? Ternyata 15 kali seperti itu. Nah, 15 kali ya udah pakai 15 dengan 1 gitu akan menjadi lebih mudah. Itu tujuannya adalah seperti itu. Oke, jadi perulangan negatif ini adalah pernyataan ini mengerjakan instruksi lebih dari 1 kali atau mengulang perintah-perintahnya sama ya, sebanyak jumlah ulangan yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal. Nilai awal dan nilai akhir harus bertipe integer, positif atau negatif, dan nilai akhir harus lebih kecil daripada nilai awalnya. Itu yang membedakan adalah di sini. Kalau di sini berarti nilai akhirnya harus lebih kecil daripada nilai awal. Pertambahan perulangan atau counternya atau skipnya dalam for down to do selalu berkurang 1. Ini selalu berkurang 1 ya. Loop ini akan berhenti sampai nilai akhir terpenuhi. Nah, ini bedanya antara perulangan positif maupun negatif. Kalau perulangan positif berarti tambah 1, kalau perulangan negatif berarti turun 1, seperti itu. Bentuk flowchartnya adalah seperti ini, sama dengan tadi ya aksi sebelumnya. Ini for untuk perulangan dari awalnya, for X start to finish-nya. Jadi di sini lebih besar, kalau tadi kurang dari. Jadi for di atas sama dengan finish. Kalau tadi adalah kurang dari, ya kurang dari seperti ini. Y aksi yang dijalankan karena ini turun. Apakah di sini dikurangi 1 apa masih lebih besar? Ya kalau masih besar berarti memenuhi, kita jalankan lagi seperti itu. Ini aksi berikutnya. Nah, contohnya atau penggunaannya adalah seperti ini beserta hasil programnya adalah seperti ini. Program menampilkan angka dari 10 ke 1. Berarti dari 10 dulu yang besar dulu turun ke yang lebih kecil yaitu negatif istilahnya seperti itu.
Usage CRT, ya, usage CRT, parabel I tipenya adalah integer, ini boleh Anda tulis dengan X tadi atau dengan I atau dengan A atau dengan apa saja ya. Maksudnya adalah I tipenya adalah integer. Begin kita mulai dari sini, clear screen, kita bersihkan layarnya yang dirujuk dari usage CRT ini ya. For I titik 2 sama dengan 10, diulang dari 10 turun ke 1, down to 1, berarti do. Ya, turun dari 10 ke 1. Readline Pascal, yang diulang apa? Kata Pascal. Kalau sudah tampilkan angkanya seperti itu. Kita berikan readline untuk kesempatan membaca. Maka hasil yang didapat adalah kan tulisan yaitu Pascal dengan nilai awalnya yaitu 10. Dengan min 1 berarti 9. Berarti 9 turun ke berapa ini ya? Pascal 9, Pascal 8 sampai dengan Pascal yang pertama ini atau Pascal 1 ini. Inilah yang dimaksud dengan perulangan negatif. Berarti kalau negatif itu dari yang lebih besar ke kecil, kalau positif itu dari kecil ke besar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk perulangan pakai for positif maupun for negatif atau istilahnya adalah for to do dan for don't to do. Ada yang mau disampaikan dulu atau yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada ya, bisa di WA atau live chat-nya diaktifkan seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, ini silahkan ya Anda buka laptop Anda, terus kita tuliskan program di situ yang menampilkan angka dari 10 ke 1. Usage CRT Anda bisa ketikkan seperti itu, variabel ya I titik 2 sama dengan integer, begin. Kita coba clear screen titik koma, for I titik 2 sama dengan 10 down to 1 do. Readline dalam kurung tanda petik Pascal, tanda petik lagi koma I. Kurung tutup, titik koma, readline, titik koma, n. Nah ini kode programnya yang sudah Anda ketikkan tadi. Kalau sudah disimpan dulu ya, kasih nama apa seperti itu. Umpamanya adalah don't to, umpamanya satu, apalah di situ ya. Don't to di situ, umpamanya seperti itu. Silahkan Anda simpan nama filenya apa, terserah Anda. Kalau sudah disimpan, mari kita uji coba dengan menggunakan yaitu Ctrl F9, yaitu dengan menggunakan run ya atau Ctrl F9, diuji coba apakah program yang kita ketikkan ada kesalahan. Kalau masih ada error, maka kursor akan menunjukkan di situ letak kesalahannya. Kalau sudah betul, maka tampilnya akan sebelah ini seperti sebelah kanan ini. Jadi hasil yang didapat dari program yang di sebelah kirinya adalah seperti ini. Ini keterangan atau penjelasannya adalah pernyataan Dayton Pascal I akan diulang sebanyak 10 kali, yaitu dengan perhitungan dari nilai awalnya 10 sampai dengan nilai akhirnya itu 1. X dan Pascal tercetak sebanyak atau I dan Pascal tercetak sebanyak 10 kali sesuai dengan akhir pengulangannya, adalah seperti itu. Oke, di sini contoh pengulangan perkalian ya, pengulangan perkalian kita perhatikan ya, contoh pengulangan perkalian. Sekalian kalau ini silakan bisa Anda praktekkan, Anda buka dulu laptop Anda ya, silakan kita sama-sama untuk praktikumnya ya. Contoh di sini adalah program perulangan dengan for, ini contoh ya, judulnya sudah Anda tulis ya judulnya. Oke, program pengulangan dengan for. Selanjutnya adalah usage CRT ya, titik koma jangan lupa. Variabel I, ini kita gunakan variabel I ya, koma n, koma angka, tipenya adalah integer, yaitu untuk bilangan bulat. Kalau sudah kita ketikkan begin, program diawali dari sini, clear screen, itu artinya bersihkan layarnya, CLRSR yang dirujuk dari usage CRT ini. Berikutnya kita ketikkan write, ya write, masukkan jenis perkalian, readline angka, jadi masukkan jenis perkaliannya ya, kita tampung ke dalam variabel yang bernama angka. Di mana angka sudah kita deklarasikan tipenya adalah integer. Yang kedua, write masukkan batas pengulangan. Jadi akan diulang sebanyak berapa kali, yaitu batasnya adalah n. Ya, batasnya di sini n ya, di mana n juga sudah kita deklarasikan tipenya adalah integer. For I ini akan diulang dari 1 sampai dengan n. N-nya berapa? Kalau ulangnya diulang 10 ya berarti dari 1 sampai 10. Kalau n-nya 3 berarti diulang dari 1 sampai dengan 3 do. Apa yang diulang yaitu readline, tampilkanlah I-nya, itu angka 1 ya, dikalikan. Ini kali, ini untuk lambangnya atau simbolnya, angka, yaitu angkanya di sini ya, angka tadi ini yang dimasukkan di sini, jenis perkaliannya tadi ya, berapa, terus dikalikan dengan I dikalikan dengan angka, ya, I-nya tadi 1 dikalikan dengan berapa,
angka yang ditampilkan yang mau dikalikan di situ berapa, seperti itu. Oke, sudah ada simpan ya. Umpama di sini adalah for do ya, for do 2 umpama seperti itu, atau for do 1 tadi kalau sudah disimpan ya, disimpan. Coba kita jalankan sekarang. Ctrl F9. Setelah kita melakukan Ctrl F9, selanjutnya akan ditampilkan itu masukkan jenis perkalian yaitu 5. Jenis yang akan dikalikan adalah 5, masukkan batas perkaliannya atau batas pengulangan jelas sebanyak 6. Jadi 5 ini akan diulangi sebanyak 6 kali. Dari 1 dikalikan dengan 5, yaitu jumlahnya adalah 5. 2 dikalikan 5, 10. 3 dikalikan dengan 5, 15. 4 dikalikan dengan 5, 20. 5 dikalikan dengan 5 itu 25. 6 dikalikan dengan 5 yaitu 30. Yang digunakan perkaliannya adalah angka 5, sedangkan batas pengulangannya adalah 6 seperti itu. Ini contoh untuk latihan saja ya, bentuknya adalah seperti itu. Perulangan dalam bentuk karakter, yaitu mengulang dari karakter. Di sini adalah program perulangan dengan for, uses CRT ya. Silakan Anda buka lembar kerja baru lagi ya, di dalam Pascal Anda. Buka lembar kerja barunya, ya sudah. Kalau sudah, sekarang kita tuliskan lagi program perulangan dengan for. Ya, program perulangan dengan for. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Uses CRT, ya uses CRT. Variabel kita tuliskan K, tipenya adalah karakter. Begin, kita mulai dari sini program kita mulai dari sini. Clear screen, kita bersihkan layarnya, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. For K ini akan diulang dari A sampai dengan Z. Berarti ini adalah perulangannya naik atau positif dari A sampai dengan Z. Yaitu A to Z, do. Berarti ini kasih spasi kosong, maksud saya adalah seperti itu supaya tidak numpuk seperti itu ya. Dengan ditulisan adalah K seperti ini adalah. Seperti itu, spasi kosong, baru kita tuliskan dengan K yang pertama, yaitu diulang dari A, B, C, D, sampai dengan Z. Ya, ini yang dimaksud dengan bentuk pengulangan dalam bentuk karakter. Jadi tidak hanya dalam bentuk angka saja, tetapi pengulangan itu bisa juga dalam artinya enum atau karakter ini dari A sampai dengan Z. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah pengulangan bersarang atau nested loop ya. Nested loop adalah pengulangan bersarang, sama di dalam program sebelumnya kita juga mengenal yang namanya adalah yaitu nested if, yaitu perulangan di dalam percabangan ya, percabangan di dalam percabangan, atau di sini pengulangan bersarang atau pengulangan di dalam pengulangan. Oke ya, kalau di minggu kemarin atau sebelum itu kita bahas tentang percabangan. Ada juga nested if-nya atau nested percabangan, yaitu percabangan di dalam percabangan. Di sini kita akan menggunakan yaitu pengulangan bersarang atau pengulangan di dalam pengulangan. Pengulangan dalam pengulangan adalah suatu pengulangan di mana pada pengulangan yang pertama belum selesai, ada pengulangan lagi yang kedua dan seterusnya. Jadi kenapa di sini ada dan seterusnya? Karena pengulangan yang pertama itu bisa dijalankan belum selesai. Pada pengulangan pertama sudah ada pengulangan kedua. Belum selesai pada pengulangan kedua sudah ada pengulangan yang ketiga dan seterusnya. Jadi bersarangnya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tergantung daripada kebutuhan daripada sebuah program tadi. Seperti itu. Struktur nested loop nested looping ini ya. Jadi pengulangan dengan menggunakan nested ini adalah for diikuti dengan variabel kontrol, titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Ini yang dengan menggunakan for ya. Jadi nanti ada beda lagi. Begin, kode program pertama yang akan diulang. Belum selesai, di sini sudah ada for lagi. Sudah ada perulangan lagi, for variabel kontrol yang kedua, titik 2 sama dengan nilai awal yang kedua, to nilai akhir yang kedua, do. Begin. Nah, di sini di bawah begin sudah tidak ada for lagi, yang berarti hanya cukup perulangannya ada 2, yaitu perulangan pada variabel kontrol yang pertama, dan perulangan pada variabel kontrol yang kedua. Sedangkan pada variabel kontrol yang ketiga tidak ada, berarti hanya ada 2. Kode program kedua yang akan diulang, N, untuk berakhir dengan titik koma ini, dipastikan dengan N ini adalah untuk perulangan dengan yang ini, dan N titik koma untuk berakhir dengan ini. Nanti ada di sini ada begin yang pertama, itu berakhir dengan titik, seperti itu. Nah, di sini adalah contohnya adalah, ya silakan Anda buka kembali laptop Anda. Ya, silakan sudah dibuka laptopnya. Ya. Buka file new, buka lembar kerja baru lagi ya. Kita ketikkan kalau sudah program pengulangan dengan for. Ya, program pengulangan dengan for. Uses CRT selalu kita tuliskan seperti itu ya. Variabel i, J
integer. Berarti I dan J ini adalah tipenya integer. Begin, program kita mulai dari sini. Clear screen, kita bersihkan layarnya. For I titik 2 sama dengan 1 to 5 do. Jadi program yang pertama, parabel kontrol I ini akan diulang sebanyak 5 kali. Dari 1 sampai dengan 5. Begin, begitu ya. Belum selesai, apa yang mau diulang? Sudah ada perulangan yang kedua. For J, J ini akan diulang dari 1 sampai dengan 3. Jadi pengulangan yang parabel kontrol yang pertama sampai 5, sedangkan yang kedua sampai yaitu 3. Begin, apa yang diulang? Yaitu write I, tuliskan I-nya, parabel kontrol I, dan parabel kontrol J. Kalau sudah dikasihkan yaitu spasi. N, ini ya N, berakhir di sini, ditutup dengan N titik koma. Begin ini kita tutup dengan N. Read line, kita tuliskan spasi kosong, supaya ada jaraknya seperti itu. Kalau sudah N, read line. Maka ketika kita akan nuliskan yaitu dimulai dari 1, maka I ini akan tertulis angka 1 di sini ya. Terus belum selesai ada lagi J, maka J ditulis 1. Selesaikan dulu yaitu 1, X1, J2, X1, J3. Setelah selesai baru kembali ke I. I yang kedua, di dalamnya ada perulangan kembali, maka diulang lagi yaitu I2, J1, I2, J2, I2, J3. Sampai pada yang keempat, yaitu dilanjutkan di sini 5, yaitu perulangan pada yaitu I yang kelima, di dalamnya ada perulangan yaitu J sebanyak 3 kali. Jadi 5 diulang ke J yang pertama itu 51, 52 sampai dengan 53. Inilah yang dimaksud dengan bentuk pengulangannya adalah seperti ini. Ini adalah pengulangan di dalam pengulangan. Nah, ada juga pengulangan dalam bentuk yang berbeda di sini, yaitu pengulangan dalam bentuk ini ya. Silahkan Anda buka kembali laptop Anda. Silakan di save as saja. Jadi setiap ini karena sama ya kita tidak perlu membuat lebih banyak, tapi kita simpan saja dengan menggunakan save as. Program pengulangan dengan for uses CRT, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Parabel tadi sama ya, I dan J tipenya adalah integer. Begin, kita mulai dari sini clear screen. For I titik 2 1 to 5 do. Di sini dikalikan ya, sama dengan for J I titik 2 1 to 3 do. Cuma di sini yaitu I dikalikan dengan J. Nah, di sini I kali dengan J hasilnya adalah I dikalikan dengan J. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3. Ini sebetulnya kan perulangan yang pertama dulu. 1 I yang pertama, J yang pertama. I pertama, J pertama, I pertama, J kedua, I pertama, J ketiga. Berikutnya adalah I yang kedua, J pertama sampai dengan yang kelima. Karena ini diulang sebanyak 5 kali I-nya. Berarti 5 sebanyak J-nya 3. Berarti adalah 15 ini. Ini yang dimaksud dengan bentuk pengulangannya adalah seperti ini. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pengulangan dengan menggunakan for to do dan for don't to do. Sedangkan untuk pengulangan dengan repeat until maupun will do-nya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, tapi sebelum saya tutup, saya bacakan dulu yaitu kesimpulannya yang bisa kita peroleh untuk hari ini. Bahwa perulangan atau pengulangan dengan for to do adalah perulangan positif dengan step 1 dan jumlah perulangan sudah diketahui dengan pasti. Jadi selalu naik 1 seperti itu. Perulangan dengan for don't to do adalah perulangan negatif atau turun dengan stepnya adalah min 1 dan jumlah perulangan sudah diketahui dengan pasti sama ya. Di sini selalu naik 1 untuk for to do-nya, sedangkan for don't to do selalu turun 1. For to do juga mengenal istilah pengulangan dalam pengulangan atau yang kita kenal dengan nama nested loop tadi ya, atau looping. Nested loop tadi pengulangan di dalam pengulangan. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa mudah untuk belajar untuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengulangan ini. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang pengulangan. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya, mahasiswa STEKOM dimanapun Anda berada, maupun para pencinta program pemula dengan menggunakan bahasa Pascal. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.